Perkenalkan, nama saya Stefanus Donald Karno Nugroho dari Departemen Teknologi Informasi Angkatan 2019, NRP 027. Di sini saya akan menjelaskan soal salah satu ancaman pada aplikasi, yaitu null pointer dereference. Apa itu null pointer dereference? Itu adalah suatu kondisi yang terjadi ketika aplikasi itu tidak mampu untuk mendefinisikan pointer yang harusnya valid, tapi ternyata nilainya adalah nol. Jadi aplikasi mengekspektasi nilai dari suatu pointer tersebut memiliki nilai yang valid, tapi ternyata nilainya nol. Dan ketika itu terjadi menyebabkan error, crash, dan aplikasi tidak bisa berfungsi. Nah, apa saja bahasa pemrograman yang rawan terhadap kejadian ini, yaitu adalah bahasa C, C++, Java, dan .NET. Nah, apa konsekuensinya? Bahwa ketika itu terjadi, maka biasanya terjadi adalah kegagalan dalam pemrosesan kode, sehingga program tidak dapat berjalan. Nah, tapi ini bisa salah satu penanganannya adalah dengan menggunakan exception handling. Jadi ketika exception handling ini digunakan, maka ini akan memiliki kemungkinan untuk lebih baik dalam menangani program sehingga masih bisa berjalan. Sehingga ketika dalam suatu kondisi yang langka, dalam environment dan circumstances tertentu, kode masih bisa dijalankan dan program masih bisa berjalan. Nah, ini adalah contohnya. Bagaimana kita melakukan untuk memastikan bahwa program itu tidak memiliki null dereference. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa null pointer itu tidak ada. Jadi ketika saya kasih contoh di pertama menggunakan bahasa C, di sini ada if pointer tidak sama dengan null. Di sini maka program akan dijalankan dengan memastikan bahwa pointer itu nilainya ada, bukan null. Maka itu memastikan bahwa tidak ada null reference. Contoh kedua adalah syaratnya adalah ketika kita membebaskan suatu pointer itu untuk memastikan bahwa kita men-setnya menjadi nilainya null. Ya. Jadi ketika sudah dibebaskan kita set menjadi nilai null. Contohnya adalah di sini dengan bahasa pemrograman C, if pointer 1 tidak sama dengan null gitu ya, maka yang dilakukan adalah kita bebaskan dulu free pointer, baru di situ kita set nilainya menjadi null. Pointer 1 sama dengan null. Oke. Nah, kemudian catatan selanjutnya adalah jika kita bekerja dengan multi-thread atau asynchron environment, maka di situ harus memastikan bahwa ada API yang melock value dari pointer sehingga tidak berubah-ubah saat menjalankan if statement. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah menggunakan bahasa C juga. Jadi di sini mengambil IP address dari user, kemudian memverify bahwa di situ benar untuk kebenarannya dan menghubungkannya dengan hostname. Oke. Jadi di sini contohnya adalah void host lookup, struct hostname HP gitu ya. In address ADR, char hostname nampak. Nah, di sini kemudian ada routines yang memastikan bahwa dikonversi dengan benar. Kemudian divalidasi gitu ya. Nah, ini tidak bagus. Kenapa? Karena belum memastikan bahwa setiap pointer itu memiliki nilai. Harusnya tadi ada yang memastikan dulu bahwa oh pointernya bukan null. Nah, contoh yang lain adalah di sini dalam bahasa Java mengambil IP address dari user dan memverify gitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti tadi. Bahwa perlu ada yang memastikan dulu bahwa nilai dari setiap pointer itu ada, bukan null. Sehingga mencegah adanya null di reference. Nah, jadi bagaimana kita dapat mencegah adanya null di reference dalam apps? Dalam tahap implementasi yang pertama adalah yang dapat dilakukan adalah untuk mencek sanity check bahwa setiap pointer itu memang ada nilainya, bukan bernilai nol. Kemudian juga yang dapat dilakukan kedua adalah dengan menggunakan bahasa yang tidak rentan terhadap peristiwa null reference ini. Jadi selain C, C++, Java, dan .NET. Nah, kemudian dalam cara selanjutnya adalah untuk mengecek setiap fungsi yang dijalankan bahwa hasilnya itu memang tidak ada yang nol sebelum dijalankan ke fungsi berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur dan desain. Jadi di sini itu mengidentifikasi, identifikasi semua variabel dan data yang menerima informasi dari eksternal dan melakukan validation sehingga di situ inilah untuk expected values. Yang terakhir adalah untuk
explicit initialize semua variabel dan semua tempat penyimpanan data dalam deklarasi sebelum penggunaan, sehingga tidak ada yang bernilai nol. Nah, cara lain yang dilakukan dengan testing. Di sini menggunakan static analysis tool ya untuk mentarget kelemahan gitu ya. Banyak teknik modern yang menggunakan flow analysis sehingga meminimalisir adanya false positive. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah testing yang menggunakan dynamic tools gitu ya. Jadi di sini kalau dalam dynamic tools menggunakan teknik yang berinteraksi dengan software dengan data test yang besar gitu ya. Nah, di sini mengecek apakah ada fault injection, robustness atau fast. Nah, maka di sini akan slow down perjalanan aplikasi, tapi di situ akan lebih stabil sehingga dicek dulu data-data yang akan dipakai baru menjalankan program. Yang cara testing terakhir adalah untuk mengidentify error conditions yang jarang muncul ketika penggunaan usage dan untuk memicu untuk muncul kondisi-kondisi rare tadi. Jadi contohnya adalah dengan menjalankan program pada low memory conditions atau dengan insufficient privilege or permissions sehingga itu mengganggu adanya berjalan dengan optimal aplikasi tersebut, sehingga kita bisa uji dalam kondisi yang tidak optimal seperti itu bagaimana error-error yang muncul, sehingga di situ lebih memitigasi adanya kejadian null di reference ini. Demikian untuk presentasi salah satu vulnerabilities dari apps, yaitu null di reference. Terima kasih atas perhatiannya.